Halo rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dan mengoperasikan salah satu aplikasi pembukuan. Nah, jadi aplikasi pembukuan yang akan kita gunakan yaitu aplikasi untuk smartphone Android yang bernama Kasirku. Jadi gambarnya seperti ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pertama-tama, yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan aplikasi Kasirku. Aplikasi Kasirku ini dapat di-download pada Play Store yang tersedia di HP Android kalian masing-masing. Jadi pertama-tama kita buka dulu Play Store-nya. Kemudian pada kolom pencarian, kita ketik Kasirku. Kemudian cari. Nah, jadi aplikasi yang bernama Kasirku itu ada banyak loh. Namun, yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Kasirku yang paling atas ini. Jadi, jangan sampai salah download ya. Kita klik aplikasinya, kemudian klik install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, bisa langsung dibuka aplikasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Kasirku. Meskipun tampilannya sudah terlihat seperti ini dan terlihat sudah seperti siap untuk digunakan, namun aplikasi ini belum bisa langsung digunakan ya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum aplikasi ini dapat digunakan untuk menginput transaksi. Namun sebelum lanjut, saya beritahukan terlebih dahulu bahwa aplikasi ini bersifat gratis dan dapat digunakan dalam keadaan online maupun offline. Namun saya sarankan kepada kalian untuk menggunakannya dalam keadaan offline, agar kalian tidak merasa terganggu oleh iklan-iklan yang tiba-tiba muncul ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk melanjutkan langkah-langkah, kita bisa klik menu di pojok kiri atas ini, yaitu icon garis 3 ini. Nah, di sini akan ditampilkan mengenai informasi aplikasi dan beberapa menu yang dapat digunakan, yaitu ada menu kasir, menu stok barang, menu laporan, dan menu pengaturan. Langkah pertama kita adalah kita klik menu pengaturan terlebih dahulu. Di menu pengaturan ini, Anda akan diminta untuk memasukkan identitas toko atau usaha Anda seperti nama toko, nomor telepon, alamat, dan pesan yang akan muncul pada struk. Baik, kita coba saja untuk langsung mengisinya. Yang pertama yaitu nama toko. Kemudian nomor telepon, alamat, dan pesan yang akan muncul pada struk. Nah, jika sudah, pada bagian bawah ada hak akses admin. Jadi Anda bisa memasukkan PIN sebanyak 6 digit. Kemudian mengaktifkannya agar tidak sembarang orang dapat mengakses aplikasi ini. Namun jika hal tersebut tidak terlalu penting bagi Anda, maka silahkan dilewati saja. Lalu jika Anda ingin melakukan pencetakan nota atau struk, Anda dapat menghubungkan Bluetooth di HP Anda dengan printer nota. Namun jika tidak, silahkan dilewati. Selanjutnya yaitu ada database. Saya sarankan untuk mengklik backup agar data Anda dapat tersimpan dengan baik dan mengantisipasi kehilangan data. Jika semua sudah terisi, silakan klik simpan. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan stok barang. Nah, caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik menu lagi, kemudian pilih stok barang. Nah, untuk dapat menginput transaksi penjualan, terlebih dahulu kita harus memasukkan stok barang dagangan kita.
Caranya mudah, hanya dengan melengkapi form barang ini. Seperti nama barang, nah nama barang ini diisi sesuai dengan nama barang dagangan kalian. Kemudian ada kategori. Kategori ini bersifat opsional, jadi boleh diisi dan boleh tidak. Kemudian ada harga dasar. Harga dasar ini adalah harga beli barang dagangan per satuan. Jika barang dagangan Anda dibeli dalam satuan dus, lusin, atau yang lainnya, bisa dihitung dengan cara membagi harga beli total dengan jumlah barang yang dibeli. Kemudian ada harga jual. Harga jual ini adalah harga jual persediaan Anda per satuan. Kemudian ada stok awal, yaitu jumlah persediaan yang tersedia. Dan ada barcode. Nah, barcode ini juga bersifat opsional. Untuk barang dagangan yang memiliki barcode, bisa dimasukkan barcode-nya dengan cara scan. Namun jika tidak, silahkan dilewati. Dan jangan lupa untuk mengklik simpan. Sebagai contoh, kita akan coba untuk memasukkan beberapa stok barang dagangan. Lakukan begitu seterusnya hingga barang dagangan Anda terinput semua ke dalam aplikasi. Namun, suatu ketika jika Anda ingin menambah stok suatu produk atau suatu persediaan, Anda bisa mengklik icon pensil yang ada pada nama produk, yaitu icon pensil yang ini. Silahkan diklik salah satu sesuai dengan nama produk yang ingin Anda tambahkan. Kemudian klik tulisan tambah yang ini. Kemudian masukkan jumlah stok yang akan ditambahkan. Jika sudah, klik benar. Jika sudah selesai memasukkan semua stok barang dagangan, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk menginput transaksi penjualan. Untuk menginput transaksi penjualan, kita bisa klik icon menu, kemudian pilih kasir. Maka tampilannya akan kembali seperti tampilan awal tadi. Sebagai contoh misalnya, jika ada transaksi yaitu pelanggan membeli 2 Coca-Cola, maka untuk menginput transaksi tersebut, kita klik menu atau kolom cari barang di atas, kemudian ketik nama barang yang dipesan. Misalnya Coca-Cola. Selanjutnya masukkan jumlah yang dibeli, misalnya 2. Lalu klik benar. Maka secara otomatis nama barang pesanan, jumlah, dan totalnya akan langsung terlihat di sini. Jika sudah, di bagian bawah, yaitu pada kolom berwarna biru, akan terlihat total yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian di kolom bayar, di bawahnya, kita masukkan jumlah uang yang digunakan oleh pelanggan untuk membayar. Misalnya, pelanggan membayar sejumlah 10.000. Maka akan secara otomatis, pada kolom yang berwarna merah di sebelahnya, akan terlihat berapa jumlah kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan. Dan untuk menyimpan transaksi ini, silahkan klik tanda centang di bawah, kemudian pilih ya. Maka transaksi Anda akan tersimpan secara otomatis dalam aplikasi. Nah, itu jika pelanggan melakukan pembelian secara cash atau tunai. Lalu bagaimana jika pelanggan melakukan pembelian secara kredit atau istilahnya itu ngutang atau bond? Caranya hampir sama. Pertama kita klik menu cari barang di atas, kemudian ketik nama barang yang dipesan. Begitu juga dengan jumlahnya.
Kemudian, periksa lagi apakah nama barang dan jumlah pesanan telah benar. Nah, bedanya, pada kolom bayar, kita masukkan angka 0 jika pelanggan belum melakukan pembayaran sama sekali. Kemudian, klik icon di sebelahnya. Pada kolom berwarna merah, akan tertera nominal misalnya seperti ini, minus 8.000. Ini artinya pelanggan belum melakukan pembayaran sama sekali, dan transaksi ini termasuk dalam transaksi piutang. Lalu untuk menyimpan transaksi ini, caranya juga sama dengan mengklik tanda centang di bawah. Nah, lalu masukkan nama pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Anda untuk mengetahui pelanggan siapa yang memiliki piutang tersebut. Maka transaksi piutang tersebut akan langsung terinput dalam aplikasi. Langkah selanjutnya, jika kita ingin melihat laporan penjualan atau laporan-laporan yang lainnya, kita bisa klik icon menu lagi, kemudian pilih laporan. Pada menu laporan ini, terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada riwayat transaksi, laporan piutang, grafik, dan ringkasan laporan. Yang pertama, yaitu riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini berisikan catatan-catatan semua transaksi yang terjadi di setiap tanggal sesuai dengan bulan dan tahun yang kita pilih. Jadi untuk bulan, bisa disesuaikan sendiri, dan tahun juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua yaitu laporan piutang. Laporan piutang ini berisikan catatan piutang-piutang pelanggan yang belum dibayarkan. Jadi, Anda bisa melihatnya di sini. Namun, jika si pelanggan sudah melunasi piutangnya, maka Anda dapat mengklik menu pensil di sebelahnya. Jadi disesuaikan dengan nama pelanggannya. Silahkan diklik menu pensilnya. Kemudian klik icon tanda panah ini. Lalu masukkan jumlah yang dibayarkan. Jika pelanggan melakukan pembayaran sepenuhnya, silahkan cantumkan nominalnya di sini, dan jika pelanggan melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu, juga silahkan dimasukkan sesuai dengan jumlah sebenarnya. Jika sudah, klik centang. Maka catatan piutang yang tadi akan secara otomatis menghilang dari laporan piutang. Itu jika pelanggan melakukan pembayaran secara sepenuhnya. Namun jika pelanggan hanya melakukan pembayaran sebagian, maka piutang milik pelanggan itu akan tetap tersimpan di catatan piutang ini. Yang ketiga yaitu grafik. Grafik ini memberikan gambaran kenaikan atau penurunan pendapatan, laba bersih, atau piutang. Jadi agar Anda mudah untuk mengetahui peningkatan atau penurunan. Kategorinya pun bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda, apakah Anda ingin mengetahui grafik pendapatan atau grafik laba bersih atau mungkin grafik piutang. Dan tahunnya pun juga bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Yang keempat, ada ringkasan laporan. Ringkasan laporan ini berisi laporan pendapatan, laporan laba bersih, dan laporan piutang yang dapat disesuaikan tanggal, bulan, dan tahunnya sesuai dengan keinginan Anda. Di ringkasan laporan ini juga terdapat persentase yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Bagaimana? Mudah bukan cara menggunakan aplikasi Kasirku ini? Jadi, cukup sekian dulu ya tutorial menggunakan aplikasi pembukuan ini. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Selamat mencoba, semoga sukses!